Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan kembali pelajaran Al-Balaghah dari kitab Syarhul Balaghah li syarihihi Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin ghafarallahu lahu wa li walidayhi wa li masyayikhihi wa lil muslimin. Baik, sekarang kita masih melengkapi pembahasan tentang al-itnab di halaman 205 di paragraf yang sebelum terakhir. Baik. Nah, di pertemuan sebelumnya sudah kita simpulkan bahwasanya itnab itu ada 3 macam. Ada itnab yang murni, ini yang bagus, yaitu tambahan karena ada faidah. Kemudian ada tambahan yang tidak memiliki faidah, itu ada 2, ada tatwil sama ada hasyun. Yang tatwil itu kalau tambahan itu tidak kita ketahui yang mana, ghairu muta'ayyinah. Sedangkan kalau kita tahu tambahannya itu yang mana, maka itu dinamakan hasyun, ya. Kalau hasyun ini, kalau kita bahasa Indonesia kan menjadi sisipan, ya. Kalau kita menyisipkan suatu kata ke dalam kalam kan kita tahu dia. Kita tahu yang sisipan itu yang mana, gitu. Baik. Kemudian sekarang kita akan membahas, ya, mengulang kembali ke bagian yang kedua dari 3 pembahasan ini. Kita kembali ke al-ijaz. Jadi sekarang di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita dijelaskan apa itu musawah, kemudian ijaz, kemudian itnab. Sekarang kita kembali ijaz, itu kita bahas lagi. Kenapa nggak dibahas satu persatu gitu? Selesaikan ijaz dulu, musawah dulu, itnab dulu. Ya, karena berkaitan ketiga-tiganya itu. Ya, berkaitan yang ketiga-tiganya. Kaitannya dari mana? Dari jumlah lafaznya. Ya, jadi kalau kita sudah bisa membedakan yang 3 itu, mana musawah, mana itnab, mana ijaz, maka sekarang kita masuk ke poin pembahasan yang selanjutnya, yaitu dawai al-ijaz. Ya. Apa faktor-faktor yang menyebabkan kita menggunakan ijaz? Alasannya apa? Limadza? Ya. Jadi sebelumnya kita bertanya mahwa atau mahia, ya. Mahia al-ijaz wa mahia al-musawah wa mahia al-itnab. Sekarang kita masuk limadza? Ya. Limadza kita pakai ijaz? Limadza kita pakai itnab? Limadza kita pakai musawah misalkan? Baik. Maka kita katakan sebabnya yang pertama, alasan pertama kita menggunakan ijaz adalah tashilu al-hifz, memudahkan untuk dihafalkan, diingat, gitu. Ya. Idza qala qa'il ma hi asbabul ijaz qulna awwalan tashilul hifzi wa hadha sahih. Wa li hadha wadu'al ulama rahimahumullah lil ulumi kutuban mukhtasaratan. Makanya para ulama nyusun kitab yang ringkas-ringkas. Liyashula hifdzuha 'alan nas, agar mudah dihafal. Wa hadza min dawail ijaz mithlu nukhbatul fikar. Ya, contohnya kitabnya Ibnu Hajar Nukhbatul Fikar allati hiya jami'atun li zubdati mustalahil hadis, yang mengumpulkan inti-inti dari ilmu mustalah hadis. Wa adadu safahatiha safhatani aw salas. Kalau ditulis itu cuman berapa lembar doang? Ya, 3 sampai 4 lembar, ya, itu cetakannya. Wa ma dzalika fa hiya jami'atun li khulasatil mustalahi kulliha, kan tapi mencakup, ya, ringkasan, mencakup semua pembahasan dalam ilmu mustalah. Wa kadzalika aidan al-ajurumiyah. Begitu juga matan al-ajurumiyah fi nahwi allati ya'tani biha ba'dun nas, ya, yang kadang ada orang yang mempelajari jurumiyah saja, nggak mau mempelajari ilmu yang lain, nggak mau mempelajari matan yang lain, ya, karena saking luas cakupannya. Na'am hiya mukhtasarah lakinnaha mufidatun jiddan. Wa kadzalika Alfiyatu bin Malik rahimahullah. Mukhtasar juga, meskipun jumlah baitnya 1003 bait. Alfiyah bin Malik juga dikatakan mukhtasar karena judul aslinya adalah Mukhtasar fin Nahwi was-Sarf, ringkasan dari kitab Al-Kafiyatus Syafiyah. Asal yang kedua takribul faham, ya, memudahkan untuk dipahami. Kalau tadi memudahkan dihafal. Tashilul faham, ya, takribul faham. Jadi kalau kita tidak memahami sesuatu, itu anggapannya sesuatu itu masih jauh dari pemahaman kita. Maka kita dekatkan sehingga menjadi jelas. Farubbama idza talal kalamu yunsi akhiruhu awwalahu. Karena kalam kalau sudah panjang lebar, ya, kalau panjang, maka bisa jadi perkataan yang terakhir membuat kita lupa dengan perkataan yang pertama. Ya. Hafalan itu kan saling menghapus dia, ya, kalau nggak di murojaah. Ya. Antum hafal surat An-Nazi'at misalkan. Kalau saya hafal surat An-Nazi'at, lupa antum surat An-Naba. Ya. Itu al-hibdu, ya, yunsi atau yamsahu ba'duhu ba'da. Nah, itu tentu kalau tidak di murojaah. Fa idza kana qasiran fahimahul insan, maka kalam kalau jumlahnya sedikit maka orang langsung paham. Ya, tapi kalau panjang lebar bisa jadi, ya,
dia hanya ingatnya atau hanya paham yang ujung-ujungnya saja. Wa hadhil ibarah yajibu tafsilu fiha. Istilah ini, istilah takribul faham ini perlu diperinci lagi. Fayuqal in kunta tukhatibu fahiman fa innal ijaza la syakka yuqarribul fahma li'annahu 'ala al-aqal yatalaqah wa yahfadhu thumma yufakkir fi. Amma idza kunta tukhatibu gabiyan fa hada yahtaju itnaban wa hashun wa twilan wa tikran wa as'ilatan falikulli maqamin maqal. Istilah takribul faham ini kalau kita ijaz dengan alasan takribul faham ini hanya berlaku pada lawan bicara yang orang yang fahim, orang yang paham, orang yang akalnya bekerja dengan baik begitu. Ya. Istilah takribul faham ini hanya berlaku di mereka. Nah, karena kalau kita meringkas kalam, ya justru kalau orang yang bodoh ya kan makin sulit paham. Paham maksudnya? Ya, sulit dia paham kalau kita ringkas. Ya. Tapi kalau kita ngomong dengan orang yang cerdas, ya, kita ringkas tidak masalah, tetap paham dia. Ya, tapi kalau orang yang bodoh, maka dia butuh kepada panjang lebar, butuh hasywan, butuh itnab, butuh tatwil, bahkan butuh pengulangan, butuh pertanyaan-pertanyaan. Ya, maka jadinya panjang lebar kan, begitu. Ya, bakal likulli maqamin maqal. Maka kalau kita ngajar di musawa awal itu nggak boleh ringkas-ringkas ngomongnya, gitu ya, nggak boleh ringkas-ringkas. Ya. Harus panjang lebar, harus cerewet, harus banyak yang jelasin begitu. Kita ngajarin anak-anak itu harus panjang lebar. Maksudnya panjang lebar tentu tidak keluar dari tema, ya. Maksudnya jangan ditambah-tambah yang ada di kitab, yang ada di kurikulumnya. Itu kalau ngajarin anak-anak, ya. Tapi ngajarin orang yang sudah dewasa boleh kita panjang lebar, menambah-nambah dari luar. Fadhiqul maqam. Kemudian yang kedua, ya, kesempatannya sedikit, waktu ngomongnya singkat. Ya, maka tentu kita harus mempersingkat kalam begitu. Ya. Orang misalkan dalam kondisi sakaratul maut yang memberikan wasiat, maka tentunya dia kalamnya sedikit kan, ya, karena waktunya terbatas. Ya. Begitu juga orang yang sedang terkena musibah, lagi sakit misalkan, tidak bisa ngomong panjang lebar. Wa hadza sahih. Kalau ana syakhsan arada an yukhatiba akhar wa lam yabqa ala iqla'it ta'irah illa 5 daqa'iq masalan, wa arada an ya'ti bi khutbatin tawilah falaysa hadza min al-balagh. Ya, ada orang mau safar, ya, 15 menit lagi dia mau berangkat atau 5 menit lagi pesawatnya take off, ya. Malah antum di situ menyampaikan khutbah perpisahan yang panjang lebar, maka ini tidak termasuk balago, karena balago itu kan menyesuaikan dengan kondisi lawan bicara. Laisa minal balago hada. Famaadamal maqamu dayyiqan faqad wajaba al-ikhtisaru bi qadril imkan. Maka kalau kondisinya sempit, ya, waktunya terbatas, wajib kita mengikhtisar semampu kita. Harus diringkas seringkas mungkin, sampaikan yang paling penting saja. Ketika di bandara kawan antum sebentar lagi mau berangkat, 10 menit lagi pesawatnya mau berangkat, dia minta nasihat kepada antum, maka jangan panjang lebar yang menyampaikan nasihat, bilang saja nasihat yang ringkas, yang mencakup. Bilang aja ittaqillah, khalas, intah. Ya. Kadzalika indama yakunul insanu mundhiran li syakhsin min halakatin matalan. Begitu juga kalau kita memperingatkan orang, ya, dia hampir celaka misalkan. Kan yakuna qad aqbala ala hufratin amiqatin wa huwa a'ma. Ada orang buta misalkan, ya. Dia jalan, ya, bentar di depannya ada selokan, ya. Maka tentu perlu kita peringati dia. Aw fil lailil mudhim, atau di jalan di malam yang gelap. Aw masbadalik faradal insan ayundirah. Kemudian kita ingin memperingatkan dia. Fa hal yaqulu lahu ayyuhas syakhsul masyil muttaji lal hufra inna amamaka hufratan amiqatan fahdar an tasquta fiha. Panjang, keburu jatuh orang di situ. Nah, maka kita katakan al-hufra, al-hufra. Ya, gunakan idra di situ. Al-hufra, al-hufra. Ada lubang-lubang gitu. Nggak perlu dijelaskan, wahai orang yang berjalan yang mengarah kepada lubang, sungguhnya di depanmu ada lubang yang dalam sekali, dalamnya sekian, maka hati-hati jangan sampai terjatuh. Panjang lebar. Maka at-tatwilul awal ghairu munasib itlaqan lil maqam. Fal maqam laysa maqam at-tatwilin. Li'anna diqal maqam yaqtadi alla mutawila. Kemudian dakwah yang keempat, kapan kita harus ijaz adalah al-ikhfa, menyembunyikan, ya, menyembunyikan. Ai an yahdhifal insan ba'dal umur ikhfa'an laha. Kadang kan tidak ingin semuanya kita sampaikan, ya, maka kita sembunyikan dengan ijaz. Kan yukallimu rajulun ma sadiqan lahu masalan. Misalkan ada seorang laki-laki, dia berbicara dengan, ya, dengan kawannya. Wala yuridu an ya'lamal hadiruna bihadzal kalam. Ya, ana ngomong sama Dandi di hadapan orang banyak. Ana sama Dandi temenan dan ana tidak ingin orang-orang lain tahu apa yang ini ana bicarakan dengan Dandi. Fayaqulu dzabahna ar-rajul wal muta'arib bainahuma anal murad bir rajul al-kabsh fa badala min an yaqul al-kabsh alladhi ishtarainahu min al-makan al-fulani kharajtu bihi wa dzabahtu.
Sebelumnya Ana sama Dandi sudah ke pasar beli kambing. Kambingnya taruh di rumah Ana. Ya. Kemudian Ana ketemu sama Dandi di hadapan orang banyak. Ana bilang zabahna rajul. Dandi paham, rajul yang Ana maksud di situ adalah kambing. Apa maksudnya? Bukan laki-laki. Ya. Nah, daripada Ana mengatakan, ya, wahai Dandi, saya telah menyembelih kambing yang kita beli kemarin di pasar dengan harga segini-gini. Saya sudah sembelih dia. Ya, tadi ringkas. Zabahna ar-rajul. Tujuannya adalah biar orang nggak paham bahwasanya yang kita sembelih itu adalah seekor kambing. Misalkan kita khawatir nanti ada orang datang ke rumah minta juga bagian dari kambing tersebut. Taib. Wa hadza mujarrad misal, ini contoh saja. Wa qad waqa'a haqiqatan wa sabbabal masyakil wa hadza khata'. Faman yaqulu hadzal kalam yutliquhu qad yusadifu qatla ay insanin hawlahu fa sayakunu huwa awwalul muttahamina biqatlihi. Tentu ini contoh saja ya. Nah, kalau kita praktekkan di dunia nyata bisa jadi ada masalah kemudiannya, ya. Karena ketika mengatakan zabahna rajul, orang pahamnya manusia. Wah, dia telah membunuh manusia, langsung ditangkap antum. Ya, langsung ditangkap. Walihada minal khata' at-takniyah fi hadhihi al-mas'alah bi kalimatir rajul wa syabahiha bal yaqulu zabahna dzabiha. Ya, maka seharusnya contohnya jangan zabahna rajul. Nah, rajul itu kan kinayah, ya. Takniyah itu kinayah maksudnya. Ya, seharusnya katakan zabahna dzabiha saja. Ya. Baik. Kemudian yang kelima, sa'amatul muhadasah. Sa'amah artinya kebosanan, ya, agar tidak bosan orang dengar panjang lebar begitu, ya. Ai innal ladzi tukhatibuhu qad sa'ima minka. Bisa jadi lawan bicara antum bosan dengan antum ngomong. Wa tash'uru bihadza min, ya. Ya, dan antum sadar lawan bicara antum bosan. Maka apa antum lakukan? Segera antum ringkas, ya. Ketika antum menyampaikan khutbah, kemudian lihat orang-orang yang hadir sudah mulai nguap-nguap, sudah mulai garuk-garuk sebagainya. Nah, ini waktunya meringkas. Ya, qad qala laka ibaratun yuwaddihu fiha annahu la yuridu mazidan minal kalam. Entah dari isyarat badannya atau dia ngomong sendiri bilang jangan terlalu panjang lebar begitu. Pemasalan qad tuhaditsu syakhsan wa tusyiruhu bi annaka la turidu mazidan minal kalam. Misalkan ngomong dengan seseorang dan antum sadar orang ini nggak mau nambah ngomong lagi begitu. Wa ma dzalika qad tajiduhu yaqul kaifa haluhu kaifa halul aulad asahum bi khair wa kaifa halul harr indakum ay tajiduhu yufassilu kulla syai' ma annaka qad asy'artahu birraghbah fi inha'i al-kalam wa mithlu hadzal maqam yahsunu fihi al-ijaz. Ada orang dia sudah sadar, ya, kita itu sudah bosan tapi dia tuh malah makin cerewet ngomong, ya, bapak-bapak terutama ini, ya. Ya, kaifa haluk wa kaifa halul aulad, gimana kabar antum, gimana kabar anak-anak antum, ya, semoga baik-baik aja, gimana cuaca di kampung halaman dan sebagainya, diperinci. Ya, padahal kita sudah ngasih isyarat, ya, segera ingin meringkas kalam. Wa fi hadzal kalam yahsunu fihi al-ijaz. Walidzalika yanbaghi idza khatabna man ladaihim ashghalun katsira alla nutila alaihim. Maka kalau kita berbicara dengan orang-orang yang punya banyak kesibukan, jangan perpanjang basa-basinya, jangan, langsung ke inti saja. Fa naqtasiru ala ibaratin qasirah tu'addil gharada mithla assalamualaikum kaifa haluk. Nah, ma taqulu fi kadza wa kadza aw tas'al hajataka allati turid. Kalau kita bertanya kepada seorang ustaz, misalkan ustaznya sibuk ngisi kajian di mana-mana, ya, jangan panjang lebar nanya, ya, chat misalkan bilang assalamualaikum kaifa haluk, udah sampai situ saja, ya. Kemudian sampaikan isi pertanyaan misalkan, ya, atau apa yang dibutuhkan, kemudian tutup dengan, ya, dengan doa, udah selesai begitu, ya, usah dipanjang lebar, ya. Idan idza wajadta minal mukhatab annahu sa'ima min muhadatsah faftasir. Nah, tapi bukan termasuk adab juga kalau antum bertanya langsung kepada pertanyaan, ya. Ustaz, apa hukum ini? Langsung begitu tiba-tiba, nggak dijawab pertanyaan itu. Ya. Wa fi nadhari anna hadha yasri ala tadrizi aidan fa idza wajada al-muallimu anna tullabahu qad sa'imu fa hadha yanam wa hadha yaltafit wa hadha yatamalmal wa qad asabahum al-ijhad wa ta'ab fa huna yajibu alaihi al-ijazu wal ikhtisar. Ini juga yang harus dipakai dalam tadris, dalam mengajar. Kalau antum lihat murid antum sudah mulai ada yang menguap, ada yang tidur, ada yang noleh sana sini, ada yang menunjukkan rasa bosan, ada yang kecapean, sebagainya, maka dari situ segera diijaz dan diikhtisar. Fa idza atala al-muallimu ma'a sa'amatil muhadatsah falaysa hadza minhu bibalagha. Maka kalau seorang guru tahu murid-muridnya sudah bosan tapi dia makin panjang lebar, maka hadza laysa minal balagha. Ini tentunya konteksnya jangan dijadikan dalil nanti, ya, jam pelajaran masih lama tapi antum karena bosan pengen cepat-cepat antum bilang ya syekh laisa fikal balagha ya annaka tutilal kalam lah atau bana ada su'ul adab. Baik. Hadhihi hiya khamsatu dawa'i al-ijaz, ya. Ini dia
5 dawai al-ijaz. Dawai yang pertama apa tadi? Tashilu al-hifzi. Kemudian yang kedua takribu al-faham. Kemudian yang ketiga dhiqu al-maqam. Kemudian yang keempat al-ikhfa. Kemudian yang kelima sa'amatul muhadasa. Ini dia 5 dawai. Kalau ada salah satu dari 5 ini atau kelima-limanya atau sebagiannya, maka di situ ya lebih baik kita menggunakan ijaz. Kemudian kapan kita menggunakan al-itnab? Itu insyaallah taala akan kita ambil nanti di pertemuan selanjutnya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.